Nurani. Saya Hasnah. Saya Fiza. Saya Fiona Fireira. Saya Nurul Diansri Pina. Saya Nendra Aurora. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang klarifikasi arus kas dari kelompok 4. Selamat menyaksikan. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan keluar masuknya uang kas yang terdiri dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas masuk dan keluar yang berkaitan dengan operasi sehari-hari. Kegiatan operasi bervariasi antara industri tergantung pada inti mereka. Bagi produsen, produksi dan penjualan barang merupakan kegiatan inti. Sedangkan bagi perbankan, pinjaman merupakan core business mereka. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas masuk pertama dari penjualan barang atau jasa. Dari penjualan barang atau jasa kita memperoleh uang masuk. Itu kita peroleh karena kita menjual barang atau jasa dan kita mendapatkan uang tersebut dari pelanggan kita. Maka terjadilah kas masuk dari kegiatan operasi. Contoh transaksi yaitu perusahaan ABC menjual kecap hasil produksinya seharga 5.000. Kedua, bunga yang diterima dan dividen yang diterima. Perusahaan menerima bunga dari hasil pemberian pinjaman dan ekuitas surat berharga. Contohnya transaksi diterima bunga dari hasil pinjaman perusahaan Jayatama sebesar 2 juta. Arus kas keluar pada kegiatan aktivitas operasi. Yang pertama itu pembayaran kepada pemasok, persediaan atau pembelian. Nah, maksud dari kata persediaan di sini itu merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan operasional yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Nah, bisa kita lihat pada persediaan bahan baku, yang dimana persediaan bahan baku ini mengacu pada barang yang akan digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Nah, bahan bakunya itu bisa dari kayu, paku yang digunakan untuk membuat perabotan, atau tepung, telur, mentega yang digunakan untuk produk toko roti. Nah, di sini kita membeli perlengkapan atau peralatan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Karena di sini kita membeli, maka otomatis perusahaan kita akan mengeluarkan sejumlah uang pemasok persediaan. Nah, maka dari sini disebut kas keluar. Contoh transaksinya itu perusahaan membeli barang persediaan bahan baku sebesar 1 juta. Yang kedua, pembayaran kepada karyawan untuk upah atau gaji. Nah, karena di sini karyawannya sudah menyelesaikan tugasnya, setiap bulannya dia akan menerima gajinya, maka perusahaan akan mengeluarkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji karyawan tersebut. Maka dari itu, hal ini termasuk kas keluar dari aktivitas operasi. Yang ketiga, pembayaran kepada pemerintah dalam bentuk pajak. Nah, di sini perusahaan harus membayarkan iuran wajib kepada pemerintah atau negara yang kita sebut dengan pajak. Contohnya itu dibayar PPh atau pajak penghasilan perusahaan sebesar 2 juta. Yang keempat, pemberian pinjaman untuk bunga. Nah, maksudnya ini di sini perusahaan kita memberikan pinjaman kepada perusahaan lain sehingga kita mengeluarkan sejumlah uang kas perusahaan kita, maka terjadilah kas keluar dari kegiatan operasi. Contohnya itu perusahaan memberikan pinjaman dana ke perusahaan lain sebesar 50 juta. Terus yang kelima itu ada pembayaran kepada orang lain untuk biaya. Nah, maksud di sini tuh perusahaan mengeluarkan kas kita untuk biaya-biaya lain. Contohnya itu biaya pemasaran, biaya umum, dan biaya administrasi. Nah, contoh transaksinya itu dibayar biaya iklan perusahaan sebesar 500.000. Kegiatan investasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset melancar. Nah, yang pertama ada arus kas masuk, yaitu dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan menerima uang kas dari penjualan properti, contohnya seperti peralatan, bangunan, dan penjualan tanah. Contohnya pada transaksi
PTA menjual salah satu peralatan sebesar 21 juta. Peralatan tersebut dibeli dengan seharga 25 juta pada tanggal 5 Desember 2012. Yang kedua, perusahaan menerima uang kas yang diterima dari penjualan instrumen utang. Selain pelunasan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan. Teman-teman, contoh transaksinya pada PCAC membayar utang kepada perusahaan senilai 5 juta secara tunai. Yang ketiga, perusahaan menerima kas dari pelunasan utang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. Nah, yang ketiga, contoh transaksinya, perusahaan mendapatkan pajak pinjaman dari bank sebesar 360 juta. Dari pinjaman tersebut, perusahaan diberikan bunga efektif sebesar 10% beserta per tahunnya. Dan didepraktif jangka waktu pengambilan uang ataupun utang selama 24 bulan atau 2 tahun. Hai Hasna, saya duduk ya. Nurul mau nanya nih, arus kas keluar dari kegiatan investasi ada apa saja sih? Nah, arus kas keluar dari kegiatan investasi itu yang pertama untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan mengeluarkan uang kas untuk membeli properti dan peralatan. Contohnya, perusahaan membeli peralatan sebesar 20 juta secara tunai. Membeli pernyataan dalam surat utang atau ekuitas lain entitas. Perusahaan membayar uang kas diberikan kepada penjual. Contohnya, perusahaan MPT membayar utang kepada perusahaan TN sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Lanjut yang ketiga, memberikan pinjaman ke entitas lain. Memberikan uang kas untuk melunasi utang uang pinjaman yang diberikan kepada pihak lain secara tunai. Contohnya, transaksinya perusahaan bank memberikan pinjaman kepada konsumen sebesar 25 juta secara tunai. Gimana Hasna, apakah sudah paham? Ya Nurul, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Arus kas dari kegiatan pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aset yang lancar. Kas masuk dari pendanaan, contohnya yang pertama yaitu penjualan saham biasa. Kita menjual saham akan mendapatkan uang tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun rekening kas dan mengkredit rekening akun modal saham. Transaksi penjualan saham pada bulan Maret 2021 dijual saham dengan harga Rp1.750 per saham karena sudah merasa untung. Karena kenaikan harga saham penjualan itu dikenakan fee jual sebesar 0,25%. Contoh kedua yaitu dari penerbitan hutang obligasi dan wesel, perusahaan menerima uang kas atas hutang obligasi dan wesel jangka panjang. Transaksi diterima uang kas dari pembayaran utang perusahaan lain sebesar 15 juta rupiah. Kepada pemegang saham sebagai dividen, pembayaran yang dilakukan pemegang saham perusahaan, entitas bisnis dan keuangan seperti perusahaan publik, master kemitraan terbatas, dan perwakilan investasi real mengeluarkan dividen sebagai pembayaran pendapatan setelah pajak mereka kepada investor, maka dari ini terjadi kas keluar. Contoh transaksi perusahaan membayar saham sebesar 20 juta secara tunai untuk menembus utang jangka panjang atau menembus saham modal, saham pemeliharaan. Suatu perusahaan menembus kembali surat hutangnya kepada yang membeli surat hutang tersebut dan terjadi pengeluaran kas atau arus kas keluar. Contoh transaksi dibayar ke perusahaan lain untuk menembus kembali surat utang sebesar 5 juta.